rezeki kebaikan anak itu. Artinya bahwasanya rezeki kita itu ketika anak kita taat. Lah rezeki kan kita tahu, bedakan dunia dengan rezeki. Makanya di dalam doa ini disebutkan waruzikta birrahu, dan kamu diberikan rezeki dengan kebaikan anak-anakmu, kesolehan anak-anakmu. Dan disebutkan kata rezeki, tidak disebutkan dan kata dunia. Dan kita paham kan, bedakan antara dunia dengan rezeki. Dunia itu sesuatu yang sifatnya sementara, expirednya begitu cepat tanpa kita terfikir. Ya. Ketika kita sudah sakit, expirednya dunia sudah langsung hilang. Apa fungsinya dunia sudah hilang. Ketika kita sakit berat mengarah kepada sakratul maut, maka akhirnya dunia sudah tidak ada lagi harganya, itu dunia. Ketika kita mati sudah selesai. Dunia itu sudah selesai seiring ketika kita sakit ataupun sakratul maut. Makanya saya teringat ya, ada artis, dia di puncak popularitasnya, dia memiliki banyak harta. Tapi ketika sakit, harta yang beliau miliki dijual semuanya ketika untuk mengobati sakitnya beliau. Dan itu pun tetap berujung kepada kewafatan beliau. Semoga Allah rahmati. Tapi disitulah kita akhirnya belajar bahwasanya itulah dunia, beda dengan rezeki. Rezeki itu sesuatu yang sifatnya pada kehidupan di dunia, pada kehidupan di akhirat, itu terus berjalan dan terus memberikan manfaat. Makanya anak yang soleh disebut oleh para ulama dengan kata rezeki. Ya kan, makanya dikatakan waruzikta birrohu, disebutkan dengan kata rezeki. Jadi Hasan al-Basri itu memotret kata anak itu dengan kata rezeki. Kenapa? Karena anak itu kalau dia sudah birron, sudah baron atau sudah birron dia, maka sesungguhnya orang tuanya itu sudah dapat rezeki. Berapa banyak orang tua mereka tidak mampu untuk haji, anaknya yang menghajikan, itu sudah rezeki. Karena anaknya tahu perkara-perkara ketaatan. Kemudian anaknya sholih, anaknya taat ketika orang tuanya sudah meninggal, maka dilapangkan kuburannya, dinaikkan derajatnya di surga. Karena kita mendapati ada sebuah hadis yang cukup terkenal dan banyak ustadz menyampaikan. Ada seorang ibu ditinggikan lagi derajatnya di surga, sampai kemudian ibu itu mengatakan, dari mana saya mendapatkan derajat ini bertambah dan bertambah ya Allah? Lalu dijawab sama Allah, bi istighfari ibni salih. Ini adalah ucapan istighfar anakmu yang solih ini kepada dirimu. Itu rezeki. Karena kemudian ternyata sampai urusan kita di surga pun sangat tergantung dengan doanya anak kita. Bahkan derajat surga yang harganya mahal, kan kita tahu. Surga itu mahal, betul. Makanya kita mendapatkan surga itu bukan karena amal, tetapi kita mendapatkan surga itu karena rahmatnya Allah. Sampai surga saja mampu itu dinaikkan. Mampu dinaikkan derajatnya orang tua itu dengan derajat yang lebih tinggi. Padahal satu derajat dengan derajat di surga itu derajatnya itu jauh. Jadi derajat di surga itu antara satu derajat dengan derajat itu sebagaimana bumi dengan langit. Kalau kita ngelihat bintang di tengah malam, itu satu derajat dengan satu derajat. Padahal derajatnya itu banyak. Orang yang berjihad itu derajatnya sampai 500 derajat. Itu bisa dinaikkan derajatnya, itu disebabkan karena doa anak yang salih. Makanya kemudian disebut waruzikta birroh. Kita renungkan ini doa yang kita selalu ucapkan kalau ada ustadz lahir anaknya, orang yang kita kenal lahir anaknya. Wabalagha asyuddahu itu semoga dia lekas dewasa. Asyuddah itu betul-betul kuat, dia sehat, kemudian pikirannya matang. Maka kemudian kita doakan. Kemudian yang keempat, wasyakaratal wahib. Wasyakaratal wahib itu apa? Bersyukurlah engkau kepada yang memberi. Dan para ulama ketika membedah doa ini mereka berkata wasyakaratal wahib itu artinya adalah ketika kita bersyukur bahwasanya kita harus mengembalikan anak itu kepada jalannya Allah. Ini termasuk syukurnya kita kepada Allah itu apa? Ya kembalikan dia kepada jalannya Allah, bukankah Allah yang memberi itu? Ya. Jangan kemudian dikembalikan kepada dunia, kepada materi, kepada kapitalisme, kepada materialisme, jangan. Karena mereka tidak ngasih anak itu kepada kamu dan kepada saya. Yang ngasih itu Allah. Ketika anak itu yang ngasih Allah, maka didoakan wasyakaratal wahib. Syukur dong kamu sama yang memberi. Syukur sama memberi. Lah cara syukur sama yang memberi itu apa? Ya jadikan anak itu ngerti jalannya zat yang memberi, yaitu adalah Allah.
Sehingga kemudian betul-betul jangan sampai kejadian-kejadian musibah-musibah yang kita peroleh gara-gara orang tua dapat anak dari Allah, tidak mendidik anak itu pada jalannya Allah, maka yang rugi bukan Allah, yang rugi adalah orang tua itu sendiri karena dia akan merana.